Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Al-hadis. Para ibu dan para bapak, keluarga besar SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta, terlebih anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah, syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang diberikan Allah adalah berupa kesempatan untuk masuk di bulan mulia, yakni bulan Ramadan. Kita selalu berharap, kita selalu berdoa semoga Ramadan tidak begitu saja meninggalkan kita. Namun Ramadan akan memberikan bekas yang luar biasa yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang istimewa, yakni la'allakum tattaqun. Baik para ibu dan bapak, ustadz maupun juga anak-anakku semuanya, semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah orang-orang yang selalu merindukan dan berjihad untuk beliau, termasuk kita semua keluarga besar SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta. Para ibu dan bapak serta anak-anakku yang kami cintai, salah satu di antara ibadah yang istimewa di bulan yang istimewa adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqah fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah
yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Walau dalam keadaan yang serba terbatas, namun demikian bukan berarti tertutup dan terbatas kita untuk mengeluarkan sedekah. Cukup banyak masjid-masjid yang menggelar acara takjil. Demikian juga panti asuhan. Demikian juga lembaga-lembaga yang lain. Ini menggambarkan begitu banyaknya hamba Allah yang ingin bersedekah di bulan Ramadan. Ada yang berkomentar, "Ustadz, tempat kami belum memungkinkan berkumpul lebih banyak di masjid karena ada yang terpapar COVID misalnya." Bukan berarti pula kesempatan tertutup untuk bisa berbagi dengan orang lain. Siapkan takjil, bagikan kepada tetangga, siapkan takjil, kirim ke panti asuhan, siapkan takjil, kirim ke pantai Breda. Insya Allah kesempatan selalu terbuka. Sedekah sebetulnya sangat luas. Karena apa? Karena sedekah tidak semata-mata berupa harta, tapi juga bisa berupa benda, bisa berupa makanan, bahkan sikap keseharian saja merupakan bagian dari sedekah. Bertasbih sedekah, beristighfar sedekah. Sungguh sedekah itu sangat luas dan siapapun bisa melakukan sedekah. Selain itu pula terbuka di bulan Ramadan kesempatan untuk berinfak. Bukankah kotak-kotak infak kemudian berjajar, bahkan ada yang dikasih roda biar mudah untuk berpindah dari satu jamaah ke jamaah yang lain. Bukan banyaknya, tapi kebiasaan yang perlu dibangun bersama-sama. Mungkin ketika mau berangkat sholat tarawih, anak-anakku pamit kepada ayahnya, pamit kepada ibunya, "Ayah, ibu, Ananda mau ke masjid untuk sholat tarawih, Ananda mau ke masjid untuk takjil, Ananda mau ke masjid untuk sholat subuh." Di mana di sana disiapkan kotak infak ayah, kotak infak ibu. Mohonlah ibu berkenan menitipkan 2.000, 3.000, 5.000 dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku yang tercinta terlatih sejak kecil sehingga pada saatnya Ananda besar dan menjadi orang yang hebat, tidak pernah melupakan yang namanya sedekah, yang namanya infak. Karena apa? Telah terdidik sedemikian rupa dari kecil. Dan Ramadan merupakan momen yang luar biasa untuk melakukan tadi yang Ustadz sampaikan. Demikian juga kita keluarkan zakat. Bagi mereka yang ternyata hartanya sudah memenuhi syarat, sudah 1 tahun, atau mungkin yang ternyata zakat profesi, maka apa? Wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Sehingga apa? Sehingga hati kita tenang, harta kita bersih. Karena apa? Haknya orang lain sudah kita keluarkan. Dalam surah At-Taubah yang tadi Ustadz bacakan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian harta bendamu untuk mensucikan dan membersihkanmu. Loh, jadi ketika harta kita keluarkan berarti apa? Berarti harta yang sekarang ada di rumah kita, ada di keluarga kita, harta yang sudah bersih sehingga tidak ada beban sedikit pun dalam kehidupan kita. Karena yang kita makan sudah halal, karena sudah tidak ada haknya orang lain. Para ibu dan bapak yang kami hormati, ada di antara para ibu dan bapak yang berprofesi tertentu. Hitunglah kemudian hasilnya.
ambillah 2,5%, keluarkanlah. 2,5% bukan angka yang besar. Namun ketika kita tahan dan tidak kita keluarkan, akan menjadi campur aduk antara hak orang lain dan hak kita. Misalnya Ustadz Saidja mendapatkan gaji 6 juta rupiah, maka 2,5%-nya itu hanya 150 ribu rupiah. Sungguh hitungan yang sangat kecil, sungguh hitungan yang sangat sedikit jika dibanding 6 juta. Tapi yang sedikit itu akan menjadi jalan keluar, tol begitu, untuk membuka keran-keran rizki lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlif. Dan apapun yang kau keluarkan, maka pasti Allah akan ganti. Ketika Allah sudah berjanji begitu, maka yang kita keluarkan tidaklah mungkin justru akan menyumbat keran-keran rizki yang sekarang Allah berikan kepada kita, tapi justru akan membuka keran-keran baru yang menjadi sumber rizki baru dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa tadi? Fasalli, maka berdoalah kamu. Kepada siapa? Kepada mereka yang mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak. Inna sholataka sakanun lahum. Sungguh doamu untuk mereka itu membuat mereka mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Jadi orang yang damai, orang yang tentram itu bukan orang yang bakhil dengan sekian tumpukan harta, dengan sekian deret mobil, dengan sekian luas ladang dan sawah. Bukan itu. Tapi apa? Tapi sebetulnya harta kita itu harta yang telah dikeluarkan sebagian haknya untuk orang lain. Dan doa mereka untuk kita, terlebih ketika kita sebagian kita berikan yatim piatu misalnya, doa mereka untuk kita. Dan cukup banyak dalam suasana Ramadan yang kemudian dia minta, Ustadz bawakan anak yatim, Ustadz bawakan anak yang termarginalkan, Ustadz bawakan anak yang du'afa, Ustadz kami butuh doa mereka. Jadi ketika sedekah dikeluarkan, infak dikeluarkan, zakat dikeluarkan, doa mereka itu sebetulnya yang kita harapkan. Ibu dan bapak yang kami hormati serta anak-anakku yang kami cintai, SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta punya program besar. Karena apa? Karena sekarang sudah finishing untuk pembangunan kampus 4 SD Muhammadiyah Nitian yang menghabiskan dana kurang lebih 1,5 miliar, yang itu dana pinjaman dari salah satu bank syariah Indonesia. Angka itu sebetulnya besar ketika yang menanggung hanya berapa gelintir orang. Tapi angka 1,5 M menjadi kecil ketika seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Nitian menjadi satu kesatuan untuk menutup kebutuhan itu. Contohlah, mohon maaf saja, infak surganya yang sudah berjalan selama ini, mari kita rutinkan. Karena Ustadz melihat dari awal kita launching begitu untuk infak surga, memang fluktuatif, naik turun, dan kemarin ternyata lebih turun lagi. Dan semoga di bulan Ramadan akan terdongkrak naik. Karena apa? Karena mengetahui istimewanya mengeluarkan infak, sedekah, zakat di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang ternyata berprofesi, punya usaha dan usahanya tetap leading dan jalan begitu, tolong dihitunglah. Kemudian 2,5% kami tunggu bisa diserahkan kepada SD Muhammadiyah Nitian. Untuk apa? Membayar kampus 4 SD Muhammadiyah Nitian yang kita cintai. Insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku, guru-guru dan karyawannya pun
itu juga ikut berkorban. Seberapa ketika gajian adalah yang kemudian disisihkan untuk apa? Menutup kebutuhan pinjaman dari Bank Syariah Indonesia tadi yang saya sampaikan. Karena memang namanya zakat mal, zakat profesi boleh kita arahkan ke sana. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang kami cintai, lebih dari itu di awal bulan Ramadan sampai akhir terbuka untuk apa? Pembayaran zakat fitrah. Jangan lupa, karena hukumnya itu wajib. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah atau disebut di hadis zakat fitri itu adalah untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Ya, siapa tahu kita tidak sadar begitu melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, entah ucapan kita, entah tindakan kita. Zakat fitrah inilah yang berfungsi untuk membersihkan itu. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, tentu termasuk orang yang fakir. Karena orang yang fakir itu posisinya berada lebih bawah daripada orang yang miskin. Sehingga zakat fitrah nggak boleh kalau untuk pembangunan. Zakat fitrah fokus akan kita berikan kepada fuqara wal masakin. Insya Allah cukup banyak daerah binaan SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta. Ada yang di Gunung Kidul, ada yang di Kulon Progo, ada yang di Sleman, ada yang di kota, termasuk lingkungan SD Muhammadiyah Nitian yang perlu mendapatkan perhatian. Maka zakat fitrah yang Bapak Ibu keluarkan akan kami salurkan betul kepada mereka orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga puasa kita bisa lebih sempurna. Dan orang-orang yang nasibnya tidak senasib dengan kita ternyata bisa melalui Idul Fitri, bahkan lebih dari itu, dengan rasa gembira. Karena apa? Adanya zakat fitrah yang diberikan kepada mereka. Maka budaya yang kadang-kadang berkembang, orang bayar zakat fitrah malah dapat zakat fitrah juga. Ini berarti barter, tukar menukar zakat fitrah, tidak diperkenankan. Mestinya kalau mampu begitu, berarti dia tidak berhak menerima. Maka apa? Berikanlah kepada saudara kita yang jauh nasibnya di bawah kita. Bapak Ibu dan anak-anakku yang kami cintai, saya pernah hampir menangis ngelus dodo, pegang meripat begitu. Ada sebuah daerah di tempat tertentu, masih wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan letak musholanya betul-betul berhimpit dengan gereja saat itu. Setiap kali akhir bulan Ramadan, maka gereja itu selalu mengeluarkan sembako untuk warga yang ada di sekitar itu. Mohon maaf saja, tadi saya bilang lagi sembako, bukan hanya beras zakat fitrah. Sementara di sisi lain, musola yang di sampingnya itu bisa membagi zakat fitrah manakala ada sekolah, ada masjid, ada lembaga yang kemudian zakatnya itu diarahkan ke tempat itu. Kita ikut bertanggung jawab manakala banyak saudara kita di tempat yang lain berganti akidah, menanggalkan Islamnya. Karena apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Yang namanya kefakiran itu, kefakiran bisa mendekati kekufuran dan kekafiran. Ya, artinya bisa jadi karena faktor ekonomi dia menanggalkan agamanya, menanggalkan akidahnya. Maka kita termasuk orang yang mendapatkan pertanyaan besar, dikemanakan zakatnya pada saat itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, saya bermohon sekali lagi, monggo infak, zakat, sedekah, utamanya zakat mal Bapak Ibu, marilah disalurkan melalui sekolah.
Zakat fitrah mari kita salurkan melalui sekolah. Sekolah akan bertanggung jawab menyalurkan kepada pos-pos yang memang berhak untuk mendapatkan. Ibu dan bapak yang kami hormati, tidak ada pemberian, tidak ada pengeluaran yang sia-sia. Karena apa kata Rasulullah? Tidaklah berkurang harta itu kalau dikeluarkan untuk sedekah. Tidak akan berkurang. Artinya apa? Falyazdad, maka akan bertambah, dan bertambah. Jadi nggak usah ragu-ragu. Anak-anak juga sama, nggak usah ragu-ragu. Papa, mama, pokoknya saya minta zakatnya lewat sekolahan, mah, Pak. Nah, tolonglah kemudian zakat malnya papa, tolong disalurkan lewat sekolah ya, biar sekolah juga semakin sempurna untuk sarana dan prasarana. Demikian juga orang yang berkurangan di sekitar sekolah, di luar kota Yogyakarta, semuanya bisa tercover. Atau paling tidak bisa kita meringankan beban mereka. Banyak orang yang bersedekah diganti oleh Allah, tidak harus berupa uang. Bisa jadi ternyata apa? Satu keluarga sehat semua. Salah satu balasan Allah, semuanya sehat. Sekolahnya lancar semua. Yang kelas 6 ternyata apa? Dimudahkan ASPD-nya ya. Kemudian dimudahkan pula untuk masuk di SMP lanjutan yang menjadi bagian cita-cita anak-anakku sekalian. Tidak ada sesuatu yang mustahil ketika Allah memang menghendaki untuk itu. Kenapa? Doa mereka orang-orang yang istilah mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan tausiah menjelang berbuka pada kesempatan sore hari ini. Selamat berpuasa Bapak Ibu, selamat berbuka, selamat beribadah di sepanjang bulan Ramadan. Selamat bersedekah, selamat berinfak, dan selamat berzakat. Insya Allah harta kita akan menjadi pengantar kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menyiapkan tempat yang khusus, yakni jannah atau surganya Allah, dengan pintu khusus pula yang namanya Babur Royan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.